Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrialdi, NIM 20230005. Selamat siang, Bu. Saya akan menjelaskan ringkasan saya yang pertama, konsep dasar barisan dan deret geometri dan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Rumusnya UN sama dengan UN kurang U buka kurung N kurang 1 tutup kurung sama dengan B. Untuk mengetahui suku N dari suatu barisan aritmetika dapat diketahui dengan mengetahui nilai suku K atau suku K dari selisih antar suku yang berdekatan yang di B tadi. Rumusnya UN sama dengan UK tambah buka kurung N kurang K tutup kurung B. Deret aritmetika. Soalnya deret aritmetika. Deret aritmetika ini adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai adalah suku KN, maka rumusnya adalah SN N kurang 2 buka kurung A tambah UN tutup kurung. Barisan geometri adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. Beda yang tadi. Kalau yang tadi barisan geometri itu barisan yang didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan. Kalau yang ini geometri ini barisan yang nilainya setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian, bukan pengurangan atau penjumlahan dari suatu bilangan R. Kalau yang dari itu dari suatu bilangan B yang barisan aritmetika tadi. Beda sama barisan geometri. Rumusnya beda. Kalau rumusan barisan geometri UN per U buka kurung N kurang 1 tutup kurung sama dengan R. Jika mengetahui nilai suku suku K adalah dan rasio antar suku yang berdekatan R, rumusnya UN K kali R buka kurung N kurang K tutup kurung. Jika yang diketahui adalah nilai suku pertama UK ada A dan rasio antar sukunya R, maka nilai K sama dengan 1 dan nilai UN nya adalah UN A kali R buka kurung N kurang 1 tutup kurung. Deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Rumusnya SN sama dengan A buka kurung 1 kurang RN tutup kurung per buka kurung 1 kurang R sama tutup kurung. Contoh soal barisan dan deret geometri dan pembahasannya. Contoh soal deret aritmetika. Satu deret aritmetika memiliki suku K5 sama dengan 42 dan suku K8 sama dengan 15. Jumlah 12 suku pertama deret tersebut adalah. Dalam contoh soal ini kita ketahui bahwa U5 nya 42, U8 nya 15. Jadi U8 sama dengan U5 tambah buka kurung 8 kurang 5 tutup kurung B. 15 kurang 42 15 sama dengan 42 maksud saya tadi 15 kurang 42 tambah buka kurung 8 kurang 5 tutup kurung B. 3B sama dengan 2 min 27. Min 27 ini maksudnya tuh 27. Berarti B sama dengan min 9. Kok dapat min 9? Karena min 27 dibagi 3 dapat min 9 karena 27 nya min, jatuhnya 9. U5 nya selanjutnya U5 42 sama dengan A tambah 4B sama dengan A tambah 4 buka kurung min 9 tutup kurung sama dengan A kurang 36. Jadi 78 A nya.
U12 nya A tambah 11B sama dengan 78 tambah 11 kurang tutup kurung min 9 sama dengan 78 kurang 99, jadi min 21. S12 nya kalau sama dengan N per 2 adalah A tambah U12 dan sama dengan 12 per 2. 12 per 2 buka kurung 78 tambah buka kurung min 21 sama dengan 6 kali 57, berarti 342. Itu contoh dari deret aritmatika yang saya cari atau saya ringkas. Yang selanjutnya contoh soal deret geometri. Jika jumlah dua suku pertama deret geometri adalah 6 dan jumlah 4 suku pertama adalah 54 memiliki rasio positif, maka tentukan jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Yang pertama yang kita cari, kita harus mengetahui S2 nya adalah 6, suku kedua 6, berarti 6 sama dengan A buka kurung 1 kurang R buka 2 tutup kurung per 1 kurang R sama dengan A tutup kurung 1 kurang R tutup kurung 1 tambah R per 1 kurang R sama dengan A 1 tambah R suku keempatnya 54 S4 sama dengan A tutup kurung 1 kurang R4 1 kurang 5 1 kurang R sama dengan A buka kurung 1 kurang R pangkat 2 buka kurung 1 tambah R pangkat 2 per 1 kurang R. A untuk kurung 1 kurang R 1 tambah R 1 tambah R pangkat kuadrat per 1 kurang R. 54 A 54 sama dengan A buka kurung 1 tambah R 1 tambah R pangkat 2, berarti 54 sama dengan A buka kurung 1 tambah R 1 tambah R kuadrat, berarti 54 sama dengan 6 buka kurung 1 tambah R kuadrat sama dengan 9 buka kurung 1 tambah R kuadrat. R sama dengan min positif min kuadrat 8 sama dengan positif min 2 pangkat 2 karena akar 8 2 pangkat 2. Selanjutnya 6 sama dengan A buka kurung 1 tambah R sama dengan A buka kurung 1 tambah 2 kuadrat 2. A sama dengan 6 per 1 tambah 2 kuadrat 2. Sn selanjutnya Sn sama dengan A buka kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung per 1 kurang Rn sama dengan masukin yang tadi 6 per 1 tambah 2 kuadrat tutup kurung 1 kurang 2 kuadrat per 1 kurang 2 kuadrat, berarti Sn nya 6 buka kurung 1 kurang 8 pangkat 3 per 1 kurang 8, berarti sama dengan 300 per 7. Materi yang selanjutnya saya akan membacakan mengenai bunga sederhana dan bunga menyemuk. Bunga menyemuk ini adalah persentase dari jumlah pokok termasuk semua bunga yang masih dibayar sebelumnya. Untuk menghitung jumlah bunga menyemuk ini yang akan Anda peroleh setiap tahun, Anda dapat menggunakan rumus berikut. 1 sama dengan PX buka kurung 1 tambah R tutup kurung T kurang P. Jika jumlah periode penggabungan per tahun lebih dari 1, rumusnya I kurang PX sama dengan 1 tambah R per T
tutup kurung TXY kurang P. Contoh soal mengenai bunga majemuk. Pertama, Aldi membuat rekening deposito dengan setoran pertama 5M. Bank tersebut menerapkan bunga majemuk sebesar 2,8%. Lalu baru dijawab. Yang pertama, setelah 1 bulan, investasi Anda telah menambahkan bunga 11,667 Dari mana dapatnya? Ini rumus 5M kali tutup kurung 1 tambah 0,028 itu dari persen bunga majemuk tadi per 12. 1 kurang 5M itu dapat 11.667.000. Setelah 2 bulan Anda memiliki bunga 23.360. Rumusnya 5M kali buka kurung 1 tambah 0,028 atau bunga persen tadi per 12. Berarti R kurang 5M. Setelah 3 bulan total bunga adalah 35.080.000 atau 5 juta kali 1 tambah 0,028% tadi bunga majemuk per 12, berarti 3 kurang 5M, berarti totalnya 35.080.000. Pada akhir 5 tahun Anda akan menambahkan 750.430 dalam bentuk bunga majemuk. Yang selanjutnya, bunga sederhana. Bunga sederhana itu kalau menurut saya adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau investasi pokok saja. Jumlah uang dari bunga sederhana itu merupakan fungsi dari variabel 1. Pinjaman pokok, 2. Tingkatan bunga per tahun. Untuk menghitung bunga sederhana itu S1 sama dengan PO buka kurung 1 tutup kurung buka kurung N tutup kurung, di mana S1 itu jumlah bunga sederhana, PO itu pinjaman atau tabungan pokok, 1 itu tingkat suku bunga atau I, N itu jangka waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi present value dengan bunga majemuk dan bunga sederhana. Bunga majemuk, jumlah total pokok dan bunga di masa depan atau nilai masa depan dikurangi jumlah pokok saat ini yang disebut present value, nilai sekarang. Present value ini adalah nilai saat ini dari jumlah uang di masa depan atau aliran arus kas yang diberikan tingkat pengambilan yang ditentukan. Sekian dari penjelasan ringkasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.